Pernah nggak sih kalian berpikir siapa yang mengatur jalannya negara? Bagaimana kekuasaan itu dibentuk, dibagi, atau siapa yang mengatur aturan mainnya? Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, makanya sorry ya. Well, semua itu diatur dalam satu cabang hukum, yaitu hukum tata negara. Menurut para ahli, hukum tata negara punya banyak definisi, dan itu wajar karena setiap ahli punya sudut pandangan berbeda. Misalnya, menurut Van der Pot bilang bahwa HTN itu mengatur lembaga negara, wewenang, dan hubungan antara lembaga serta dengan warga negara. Sementara itu, Logoeman melihat negara sebagai organisasi jabatan-jabatan yang saling terhubung. Dari berbagai definisi ini, kita juga bisa tarik satu benang merah. Hukum tata negara adalah aturan yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan dalam negara. Nah, dalam kajiannya HTN mempunyai dua arti, yaitu luas dan sempit. Dalam arti sempit, HTN hanya membahas tentang konstitusi, sedangkan dalam arti luas, HTN juga mencakup tentang hukum administrasi negara. Lalu sebenarnya sejauh apa sih hukum tata negara bekerja? Nah, menurut para ahli, ruang lingkup HTN itu sangat luas, mulai dari struktur negara, lembaga negara, sampai kehidupan politik masyarakat. Yang pertama ada struktur negara, seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, hingga pembagian kekuasaan. Yang kedua ada lembaga negara, yaitu bagaimana lembaga dibentuk, apa tugasnya, dan bagaimana hubungan antar lembaga. Yang ketiga ada kehidupan politik rakyat. Hal ini termasuk kepada partai politik, setelah itu pemilu, dan juga partisipasi masyarakat. Hukum tata negara bukan cuma teori di buku, dia hidup dalam praktik, seperti dalam pemilu, dalam kebijakan, bahkan dalam hubungan kita sebagai warga negara dengan negara. Pada akhirnya, hukum tata negara bukan hanya tentang kekuasaan, tapi tentang bagaimana kekuasaan itu dibatasi dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Karena di balik negara yang berjalan, ada aturan yang menjaga keseimbangan. Setiap aturan dalam negara tentu tidak muncul begitu saja. Dalam hukum tata negara, terdapat sumber hukum yang menjadi dasar bagaimana negara dijalankan dan bagaimana kekuasaan diatur. Sumber hukum utama hukum tata negara di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi ini menjadi pedoman dasar dalam mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Selain Undang-Undang Dasar 1945, terdapat juga undang-undang yang dibentuk untuk mengatur pelaksanaan ketatanegaraan secara lebih rinci. Dalam praktiknya, ketatanegaraan juga dipengaruhi oleh konvensi. Konvensi adalah kebiasaan yang dijalankan dalam praktik ketatanegaraan meskipun tidak tertulis secara langsung dalam undang-undang. Contohnya dapat dilihat dari praktik-praktik ketatanegaraan yang terus dilakukan dan diterima sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Selain itu, putusan hakim atau jurisprudensi juga dapat menjadi sumber hukum yang mempengaruhi perkembangan hukum tata negara. Kamilah dan kita semualah yang tidak bisa mendiamkan sampai hari ini. Hukum tata negara juga memiliki hubungan erat dengan berbagai ilmu lainnya. Dengan ilmu negara, hukum tata negara mempelajari konsep dasar negara dan kekuasaan. Sementara dengan ilmu politik, hukum tata negara juga berkaitan dengan praktik kekuasaan dan dinamika politik dalam pemerintahan. Lalu dengan hukum administrasi negara, hukum tata negara juga saling berhubungan dalam pelaksanaan tugas pemerintah sehari-hari.
Karena pada dasarnya, hukum tata negara mengatur struktur dan dasar negara, sedangkan hukum administrasi negara mengatur bagaimana pemerintah itu dijalankan. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan hukum tata negara di Indonesia juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sejak masa kemerdekaan, sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan sistem pemerintahan atau termasuk perubahan konstitusi. Salah satu perubahan besar terjadi setelah reformasi ketika Undang-Undang 1945 mengalami amandemen yang sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut dilakukan untuk menciptakan sistem pemerintah yang lebih demokrasi, transparan, dan seimbang. Kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda satu saja sudah. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Kalau sekali lagi, kalau payung hukum masih diperlukan, kita akan siapkan. Tapi saya udah biasa diajak. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Jadi kelompok-kelompok ini sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya dan saya punya bukti. Yang salah tuh bukan negara, tapi mungkin penyelenggaranya tuh bisa salah. Boleh kita koreksi. Nah, pemerintahan tuh boleh jadi dia nggak mungkin sempurna, dia pasti ada salahnya dan boleh dikritik. Dalam demokrasi ada mekanisme di mana pemerintah itu juga harus mendengarkan suara rakyat, karena dia dipilih oleh rakyat. Saya boleh jadi kadang kecewa terhadap pemerintah, tapi nggak pernah kecewa terhadap negara. Ada pembedaan yang clear antara negara dan pemerintah. Negara dan pemerintah, karena negara ini adalah struktur yang udah kita sepakati, model yang udah kita sepakati, sesuatu yang pernah kita perjuangkan untuk kita bentuk, dan dia ada, bahwa dia proyek yang selalu dan terus-menerus belum selesai, karena nggak akan selesai juga. Kita kan mau refine terus, tapi kita nggak boleh kehilangan kepercayaan terhadap ini gitu, terhadap bangunan yang sedang kita perjuangkan ini. Jadi saya selalu mengajak teman-teman muda untuk kita nggak boleh kehilangan kepercayaan kepada negara, tapi kita boleh nggak setuju sama pemerintah, kita boleh punya kritik kepada pemerintah. Nah, di atas itu kita semua adalah saudara sebangsa gitu. Pada akhirnya, hukum tata negara bukan hanya tentang pasal dan lembaga negara saja, tetapi tentang bagaimana negara dijalankan dengan aturan yang jelas, supaya kekuasaan tetap berada dalam batas hukum dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Indonesia gelap, matanya burem. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Dan di balik negara yang berjalan, ada hukum yang menjaga keseimbangannya.